Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang alat peraga untuk percobaan dalam teori kemungkinan dan alat ukur. Yang beranggotakan Dede Devi, Muhammad Faisal Ajikri, Trisnawati, Riana Hindari, dan Jubair Ahmad. Teori probabilitas dikutip dari Wikipedia Bahasa Indonesia. Ensiklopedia bebas. Peluang atau kebolehjadian atau dikenal juga sebagai probabilitas adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Probabilitas suatu kejadian adalah angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nilainya di antara 0 dan 1. Kejadian yang mempunyai nilai probabilitas adalah kejadian yang pasti terjadi. Probabilitas 0 adalah kejadian yang mustahil atau tidak mungkin terjadi, dan antara 0 dan 1 adalah kejadian yang mungkin terjadi. Probabilitas. Probabilitas peluang suatu kejadian X terjadi dilambangkan dengan notasi Px. Sebaliknya, probabilitas bukan X atau komplement X atau probabilitas suatu kejadian X tidak akan terjadi. 1 minus Px sebagai contoh. Peluang munculnya mata dadu 6 bila sebuah dadu berisi 6 digulirkan adalah 1/6, dan peluang tidak munculnya mata dadu 6 adalah sebesar 1 minus 1/6 sama dengan 5/6. Percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Percobaan adalah suatu kegiatan yang dapat diulang dengan keadaan yang sama untuk menghasilkan sesuatu. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu kejadian percobaan. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Kejadian atau peristiwa adalah himpunan kegiatan dari ruang sampel. Contoh alat percobaan alat peraga. Alat percobaan yang akan kami tampilkan di presentasi kali ini adalah sesatan heksagon. Cara kerja dari alat ini, pertama-tama kita lepaskan kelereng dari lubang di atas papan sesatan heksagon, lalu perhatikan di lubang mana ia akhirnya jatuh. Lakukan percobaan tersebut beberapa kali, lalu perhatikan bagaimana komposisi banyak bola yang jatuh di tiap celah di dasar sesatan heksagon. Penyekat dapat digunakan untuk melihat komposisi banyak bola yang jatuh pada level yang lebih rendah. Penjelasan dari sesatan heksagon ini, pertama-tama kita berbicara tentang fungsi. Fungsi dari sesatan heksagon ini adalah untuk mengajari tentang konsep peluang dan cara kerja peluang. Beginilah cara kerja sesatan heksagon mengajari siswa tentang konsep peluang. Ya, contohnya kita ambil pada baris B1 dan B2. Dalam kasus ini terdapat dua ruang sampel kejadian atau kemungkinan kejadian kelereng masuk ke celah mana, atau B1 atau mungkin B2. Di sini biasanya muncul pertanyaan, berapakah peluang kelereng untuk jatuh pada celah B2 atau mungkin peluang masuk ke celah B1. Kita bisa memasukkannya ke dalam rumus peluang. P peluang A yaitu peluangnya masuk ke lubang B1 misal sama dengan NA per NS. NA-nya itu adalah 1. Itu adalah kemungkinan kejadian pertamanya. Lalu 2 ruang sampel itu adalah total kemungkinannya. Jadi di sini kan ada 2 celah. Jadi ada 2 kemungkinan untuk masuk ke sebelah mananya. Jadi kalau kita ingin mengetahui misalkan probabilitas masuknya kelereng ke dalam lubang B1, maka
kita tinggal memasukkan B1 itu 1/2. 2 itu adalah ruang sampelnya, yaitu 2 lubang antara B1 dan B2. Alat peraga untuk alat ukur jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang mampu mengukur jarak, kedalaman, maupun diameter dalam suatu objek dengan tingkat akurasi dan presisi yang sangat baik, kurang lebih 0,05 mm. Hasil pengukuran dari ketiga fungsi alat tersebut dibaca dengan cara yang sama. Alat ini dipakai secara luas pada berbagai bidang industri engineering atau teknik, mulai dari proses desain atau perancangan, manufaktur atau pembuatan, hingga pengecekan akhir produk. Alat ini dipakai luas karena memiliki tingkat akurasi dan presisi yang cukup tinggi, mudah digunakan, mudah dibawa-bawa, dan tidak membutuhkan perawatan khusus. Karena alasan inilah jangka sorong lebih disukai insinyur engineer dibandingkan alat ukur konvensional seperti penggaris. Perhatikan hasil pengukuran di samping. Cara membaca jangka sorong. Untuk melihat hasil pengukurannya hanya dibutuhkan 2 langkah pembacaan, yaitu yang pertama, membaca skala utama. Lihat gambar di samping. 21 mm atau 2,1 cm garis merah merupakan angka yang paling dekat dengan garis 0 pada skala vernier, persis di sebelah kanannya. Jadi, skala utama yang terukur adalah 21 mm atau 2,1 cm. Yang kedua, membaca skala vernier. Lihat gambar di samping. Dengan seksama, terdapat satu garis skala utama yang tepat bertemu dengan satu garis pada skala vernier. Pada gambar di samping, garis lurus tersebut merupakan angka 3 pada skala vernier. Jadi, skala vernier yang terukur adalah 0,3 mm atau 0,03 cm. Untuk mendapatkan hasil pengukuran akhir, tambahkan kedua nilai pengukuran di atas, sehingga hasil pengukuran di samping sebesar 21 mm ditambah 0,3 mm sama dengan 21,3 mm atau 2,13 cm. Dan dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.